Ketemu lagi di MMA Mertua Menantu Aku Akur dong. Dong. Kali ini kita dengan tema yaitu Astromam. Wah. Tentunya kita sudah kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial, sangat kita cintai dan sangat luar biasa. Perkenalkan dulu, namanya yang pertama adalah Bu Yani Latif dengan anaknya Nathanael Pratama. Mungkin tante bisa dada dulu. Halo, halo, gitu. Halo. Duduk Naya sayang. Nah, mungkin bisa kenalin dulu namanya siapa, terus pekerjaannya apa, anaknya siapa, umur berapa. Ya. Terima kasih buat kesempatannya. Nama saya Yeni Latif, saya ibu rumah tangga biasa. Ada sih bantu suami di rumah karena kantornya di rumah untuk usaha. Usaha apa itu kalau boleh tahu? Suami saya itu kontraktor tapi lebih ke kayu. Furniture Mebel gitu. gitu ya. Ya gitu. Interior Interior ya. ya, tapi terakhir lebih ke bangunan terakhir ini Bu, Wow. ke rumah sakit. Gitu, banyak di bangunan sekarang juga campur. Nah, ini anak saya yang spesial nih. Namanya siapa ini? Nael, ini namanya siapa? Nael, ini anak saya namanya Nathanael Pratama. Namanya siapa? Nael namanya siapa? Namanya siapa? Nah. Nathanael. Iya. Ayo duduk sayang ya. Ya. Dengar-dengar pernah punya kesulitan untuk punya anak ya? Iya Bu. Wah, bagaimana ini ceritanya? Sebuah perjuangan untuk merindukan seorang anak dan seberapa besar ini usahanya? Kesulitan yang komplit lah. Iya. Saya nikahnya aja udah telat ya, umur 33. 33 udah hitungan telat ya. Nah, terus dari 33 itu juga nggak langsung punya anak. Oke. Usaha udah banyak Bu, sampai 6 tahun lah ini. Hampir 6 tahun. Alamin semuanya juga inseminasi dan sebagainya. Inseminasi. Wow. Pertama ya ada kita ke dokter gitu. Saya hitung-hitung tuh sampai sekarang saya baru ingat-ingat tuh 11 yang saya telatenin. 11 dokter. Sampai sempat ke Singapura juga gitu kan, sempat gitu. Masih belum berhasil. Insem saya 3 kalau nggak salah. 3 kali. 3 kali. Belum berhasil juga. Iya, nggak Dan itu berhasil. udah pakai segala macam metode ya. Oh iya, udah terapi di hormon, bisa cerita sedikit penderitaannya ya. Supaya Ya, apa mungkin ya? buat banyak yang belum Jadi, pernah dengar. saking atau lama belum lupa pernah ingat ngalamin. ya. Jadi ya terapi hormon enggak sih, cuman ya suami juga di apa ya namanya kayak operasi kecil apa sih namanya ya? Karena kalau perempuan kan varises di kaki, dia di sini. Gitu. Lupa saya istilahnya apa, dia operasi kecil. Saya juga di ya macem-macem lah, dipanasin, di yang rutin setiap itu harus datang gitu kan, suntik pokoknya minggu ini sini gitu ganti terus, mana sakit lagi suntiknya kan. Jadi terus finally udah belum berhasil, terus kita udah mulai agak lupa gitu kan. Terakhir suami mungkin dipersiapkan Tuhan pas dia selesai ikut pria sejati gitu loh Bu. Nah, di saat kita udah nggak berharap, pas lagi kita ibadah sih memang ada hamba Tuhan dari Malaysia tuh. Ada bilang di ruangan ini katanya ada yang udah 5 tahun nggak punya anak katanya. Desember Tuhan mau kasih, tahun depan gitu. Wow. Terus kita langsung amin gitu kan, langsung amin. Nah, terus suami proses persiapan jadi pria sejati, ikut camp gitu. Nah, dari situ kita ke dokter nggak apa, tiba-tiba Tuhan kasih, itu juga ajaib. Itu waktu saya dapat Nail itu kondisi saya lagi datang bulan. Saya juga bingung ya, lagi datang bulan. Pas waktunya pas lagi kondisi datang bulan juga. Terus ternyata positif gitu. Sebenarnya kita tahu ya bahwa usaha manusia seperti apapun ujungnya Tuhan yang menentukan. Dan pada waktu kita melihat kita sudah berserah total, ternyata Tuhan kasih dengan ajaib dan tanpa usaha itu ya. Tanpa, emang kita lagi mulai agak nyari ke Tuhan Bu. Wah, lagi kalau ada KKR di mana berarti. ya, ada KKR di mana saya datang Bu. Terus lagi ada ikut Tuhan dia mulai saya tuh mulai pengenalan akan Tuhan. Tadinya saya program-program apapun ya. Sebelumnya saya belum dalam Tuhan, menikah pun belum terima Tuhan, lahir belum gitu. Jadi saya belum terlalu nyari Tuhan lah. Nyari Tuhan cuman mungkin
Iya. belum terlalu gitu lah. Berarti ini adalah anak keajaiban. Ya. Ini anak hadiah dari Tuhan. Hadiah, ya betul. Bukan sebuah kesalahan atau bukan sesuatu yang menjadi beban ya. Ya, sama Tapi sekali ini enggak, Bu. anak penghiburan, anak keajaiban. Iya, benar-benar. Anak yang luar biasa. Iya. Sebelumnya ini namanya obrolan meja makan. Nah, jadi kalau ada yang mau diambil, bisa mau minum. Mau minum jus gak? Iya, aku percaya. Amin. Aku percaya. Amin. Betul. Aku percaya. Selimut ini jangan dipakai dong. Nah, boleh minum orange juice. Nah, mau orange juice nggak? Mau? Mau. Kecilin ininya dia. Asik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya terus kapan mulai tahu bahwa tiba-tiba anak ini ada Spesial. ya kebutuhan khusus? Awalnya sih dia bagus. Iya. Awalnya bagus. Respon kotak mata itu semua bagus. Mungkin ya, namanya anak pertama terus udah mau 6 tahun baru dapat. Nah, suaranya kecil sensor. Terus udah gitu, jadi apa tadi ya? Oh, taunya dia. Tanda bagus, badannya segar, 33 lagi ya. Ketawa ganteng gitu. banget. Pokoknya kalau kita ajak bercanda ketawa gitu, ketawa Masih biasa. kecil ya, masih 1 tahun terus sampai saya berasanya tuh setelah divaksin apa yang anak-anak tuh yang kata malam nggak panas. Dia bilang ibu mau yang panas atau iya saya lupa. Iya pokoknya. Pokoknya yang nggak panas lah saya pikir anak pertama. Nah yang nggak panas itu dari luar. Jadi ada kayak apa ya pengawetnya ya. Iya. Pengawetnya itu kayaknya mengandung merkuri gitu. Kemungkinan kayaknya di situ. Soal kalau dari lokal kan enggak. Jadi nah dari situ mulai matanya nggak terlalu Fokus. buang. Kalau kita lihat dia buang gitu, nggak mau lihat mata kita gitu. Umur 22 tahun lah baru agak kelihatan gitu. Dari situ sih mulai kelihatan. Terus sejak itu kapan benar-benar tahu dan dideteksi ya? Dan kemudian bagaimana perasaan ibu hari itu? Waktu awal-awal saya sih nggak percaya. Saya pikir memang keterlambatan ngomong lah. Pikir keluarga suami juga begitu. Keluarga suami tuh ada juga yang udah umur berapa tahun masih diem gitu. Saya Positif thinking aja. positif itu lihatnya mungkin ada gen di situ, ada gen telat ngomong gitu kan ya. Tapi makin lama makin aktif. Makin kalau kemana-mana hilang gitu kan. Iya, saya dengar katanya tiba-tiba ada di atas genteng katanya ya. Itu mah udah terus sering. jalan di atas genteng dan sebagainya. Nah, dia suka naik. Saya pikir juga tadinya itu gen dari saya. Karena saya dulu kecil tuh punya kebiasaan di genteng suka ketinggian. Jadi dunia saya tuh di atas. Jadi saya naik dari pohon belimbing, saya bawa semua barang-barang saya tuh di atas. Sendiri gitu loh. Mainnya di atas genteng. Iya, ada di pohon belimbing terus ada genteng, ada tempat dudukan, saya bawa makanan, bawa buku gitu, sendiri gitu, sering lah. Jadi saya masih berpikir di situ nih, sering naik gitu kan. Iya. Oleh naik tembok, keluar gitu kan tadinya kan. Ke genteng, saya pikir agen saya nih pikir gitu kan. Tapi makin lama makin agak sukar dikendalikan. Tenaganya kan, sukar. Ya udah terus kita periksa ya memang dia katanya di autis gitu kan katanya. Dari situ ya mulailah Bu saya belajar pola makan segala macam gitu. Mulai saya ikutin yang nggak boleh Apa aja gluten itu? lah. Berarti ini dari pola makannya juga menolong ya ternyata ya? Menolong sih ya, banyak sih banyak. Waktu awal-awal itu banyak menolong Bu. Jadi kalau misalnya dia dikasih coklat, itu dia akan aktif. Dan susu formula juga Bu, susu bubuk itu ternyata memang banyak bikin aktif. Susu bubuk. Mungkin karena gulanya ya, Iya. kadar gula terlalu banyak dan sebagainya ya. Iya, setelah saya belajar sampai sekarang nih, ternyata yang paling bagus itu susu kambing. Karena dia yang paling mendekati ASI semuanya dan untuk anak-anak yang intoleran gitu, nah itu dia tidak menimbulkan alergi gitu loh. Paling mendekati ASI itu komposisinya susu kambing. Wah, Selama ini mungkin kita tidak pernah memperhatikan. Tapi yang Mungkin murni. ada banyak ya, mungkin ada banyak yang di rumah tidak pernah berpikir untuk membelikan anaknya susu kambing ya. Ternyata ini luar biasa ya susu Iya. kambing. Hampir Paling dekat mendekati sama apa ASI. Iya, komposisinya paling mendekati ASI dan tidak menimbulkan alergi. Oh, luar biasa. Untuk yang intoleran, Sekali lagi buat yang di kasein. rumah
buat semua yang mendengar, kalau ada yang alergi, ada susu kambing ya. Biar itu juga menolong dan membawa kita untuk lebih sehat. Nah, bagaimana setelah kita tahu pasti bahwa anak ini kebutuhan khusus ya. Mulai apa pergumulan dan apa yang ibu rasa dan bagaimana nih menghadapinya? Awal ada pergumulannya. Apa suami? Oh, kalau orang sekitar enggak, suami mendukung. Orang-orang untuk keluarga juga enggak ada. Untuk kadang-kadang lingkungan, lingkungan atau kalau misalnya kita suka ajak dia ibadah, orang kan nggak ngerti ya kan, nggak ngerti dia suka apa sih gitu kan, anak diem bu, anaknya suruh diem iya udah saya suruh diem nggak mau. Santai aja deh tolong. Ada banyak orang yang kayak gitu. Di situ sih mengerti dan berpikir sudah menghakimi ya. Kadang sudah berpikir karena nggak ngerti aja bu sih ya. Kadang makanya kadang saya mau ajak kemana-mana takut ganggu orang, itu aja sih bu. Tapi sebenarnya kan kasihan juga ya kalau dia tidak terlatih buat bersosialisasi. Dia harusnya memang harus banyak keluar. Gitu. Untung sekolahnya sih waktu itu dia sempat sekolah. Untung sekolahnya ya welcome banget. Suka Nail, tidak ketawa. Dia bisa makan apa ini bu? Boleh dikasih makan? Boleh makan semua. Dianya nggak mau sih dia biasanya. Biasanya dia. Dia kalau dia mau dia langsung. Ya puji Tuhan bu. Jadi karena sering di diet dulu ya, jadi kita nggak terlalu kesulitan gitu loh, walaupun makan kayak gini-gini. Dia nggak terlalu kayak gitu loh, kayak bakmi gitu kan, memang dia nggak boleh banget karena gluten kan. Ya, jadi berarti nasi dikurangin atau? Nasi dikit sih, gula dia nggak terlalu sih ya gula, cuman itu dia anehnya gini ya. Dulu waktu kita ketatin tuh dia makan apa dikit ada. Terus kan karena saya juga sibuknya maksudnya ya saya juga mesti tugas-tugas mau ikut ke gerakan juga gitu kan, antara juga, ini juga loh, tapi emang bagusnya fokus di dia kalau dia mau cepat gitu kan, mau cepat fokus total. Tapi saya juga mau ikut yang lain, mau ada ke gerakan segala macam. Kan setiap kita punya kesibukan, punya tanggung jawab, kadang-kadang bantu pekerjaan gitu. Terakhir jadi begitu dia makan yang misalnya kayak gini, nggak ada perubahan. Tapi ya memang kita serahin nama Tuhan. Tuhan Nail mau makan ini, Tuhan tolong. biar jadi tetap awal-awal dulu ya saya sempat cerita sama ibu kan, kalau saya angkat lubu nggak berubah gitu kan, terus ada alat tensor, jadi terus saya sempat punya alat tensor. Jadi kalau alat ini kita gini nih ke badannya dia, misalnya nih makanan ya, nih ini alatnya dia gini, kalau dia geraknya gini kita diam aja geraknya, berarti badan dia nggak cocok. Kalau geraknya maju mundur dia cocok. Waktu itu sempet kan, gak cocok nih bu, mau makan bakpao apa ya, tapi dia kepengen roti gandum, pengen. Terus saya angkat, Tuhan Nail mau, pas gini, loh kok bisa? Wow. Jadi sekarang saya tanya Tuhan aja. Jadi Tuhan kuasa doa tetap di atas segalanya ya. Ya akhirnya apapun gitu. Apapun makanan dengan doa ternyata merubah segalanya. Dia aja, bener. Jadi nggak terlalu aktif banget gitu, nggak berubah lah. Maksudnya ya begini aja, mau begini ya begini gitu. Ya luar biasa. Berarti kalau terapi ada melakukan terapi nggak? Ada. Dulu di luar atau sendiri biasanya? Dia datang. Cepet sih waktu itu agak cepet waktu dia TK. Memang itu dari pagi. Nah dia suka masuk ke ruangan, terus suruh apa segala macam. Terus siang istirahat gitu sampai jam 4 tiap hari. Itu banyak kemajuan. Ya macam-macam ya, sepeda ya kan, latihan sepeda, nggak cuma ini aja, nggak cuma terapi kontak mata, terus segala macam, ngitung cepet. Tulis tanda ini. Jadi waktu dia TK itu TKB, ngitung anak kelas 2. Ya waktu kelas TKB itu sudah bisa ngitung sampai pelajaran kelas 2 SD gitu. Jadi tambah-tambah kurang-kurang lancar. Jadi dia lebih cepat daripada rata-rata ya. Iya waktu itu terus saya juga sadar, ingat saya gini bu, kan karena ya itu dia semua Tuhan udah rencanain ya. Jadi kita jadi tahu banyak gitu, yang tadi kita juga kan, latar belakang saya ini kan bukan mami. Ya setiap kita tidak punya pengalaman seperti ini. Setiap orang bu, pada waktu kita punya anak itu pengalaman pertama. Maksudnya itu saya tuh senengnya udahlah instan aja gitu kan, instan gitu, nggak suka masak. Dan saya tuh tomboy. Dulu saya tuh ya atlet, jadi atlet bela diri gitu kan, banyak di luar gitu kan, banyak di pelatnas.
Jadi, aduh, yang namanya dapur, gitu kan ya. Makanya Tuhan percaya gini, mau nggak mau harus masuk, Wah, masuk tuh. ke dapur kan. Lihat gambarnya, bagus sekali. Gambar lagi. Oke. Oh, gambar ikan. Ya. Nah, terus setelah Ibu mulai ya meneliti dan kemudian menghidupi. Nah, sekarang boleh cerita nih. Selain itu ambil dulu Bu buat Ibu sendiri. Mari kita mulai. Ya. Mari kita ambil satu dan kemudian minum dulu. Mari Bu mau roti atau mau apa? Dan kemudian mungkin Nael mau apa Nael? Mau kue? Mau kue? Tidak Atau mau mau ya. gambar? Ya, gambar dulu. Gambar dulu. Oke. Nah, mungkin bisa cerita apa nih yang apa itu bagaimana nih pertama ya untuk menemukan hobi atau kelebihan daripada anak-anak ini. Anak-anak kebutuhan khusus pasti semua ibu-ibu susah sekali, bahkan mungkin ibu-ibu yang punya anak yang normal pun susah menemukan bakat dan kebutuhan dan apa yang menjadi mereka interest itu ya. Nah, ya boleh. Ambil Boleh. Yang mana? Mau gambar dulu deh. Oke. Ya. Secara nggak sengaja sih ya Bu ya. Jadi saya sadarnya yang itu yang saya bilang ternyata ya dari sayuran itu banyak banget Ya. kemajuan Nail. Begitu saya fokus Ya. di sayuran. Nah, saya kan akhirnya saya dibawa ke pengertian bahwa alat masak itu sangat Menentukan. mengaruhi ya. Aduh. Jadi kayak yang ada lapisan-lapisan yang berbahaya gitu kan. Akhirnya saya ada satu alat masak yang tidak melunturkan logam. Ternyata ini saya juga nggak ngerti. Di rambutnya dia saya kirim nih ke lab di Amerika kan. Itu logamnya banyak banget. Aluminium ini. Padahal kita enak taruh di sini sayang. Kita kan nggak makan itu, nggak makan gagang pintu istilahnya gitu kan ya, nggak makan logam, tapi apa baron, banyak deh nikel, banyak banget Bu. Saya bingung dapat dari mana, ternyata alat masak. Jadi kalau kita ada aluminium, kita kasih garam atau asam, itu logamnya luntur. Kita nggak ngerti kan. Makanya kadang-kadang panci suka tipis lama-lama ya. Nah itu, akhirnya saya ketemu alat masak yang cuman derajat kepanasannya cuma 65 derajat. Jadi sayur itu jadi enak. Ternyata semua sayur tuh enak. Jadi dia suka banget sayur. Jadi saya ingat ada satu yang Kita harus belajar nih ya. Karena sayur ternyata jadi merusak dan sangat mengganggu. dan jadi kadang-kadang buat reward sayur. Waktu itu sekolah kan, jadi nih mama kasih selada masuk gitu. Jadi suka banget sayur ya. Nih kasih selada, wah suka banget ya sama sayur-sayur. Dari situ saya lihat, nah mulai banyak ngitungnya jadi cepet. Ya, ya berarti kita vegetarian itu bagus juga yang puasa nggak makan daging ya. Nah itu ternyata menjadi hikmat buat dia. Jadi di situ ya itu yang ngitung itu cepat. Terus, nah ada lagi satu lagi yang saya juga nggak ngerti. Dia tiba-tiba di musik. Tadinya saya nggak paham Bu, karena dari lihat ke atas keluarga kita nggak ada yang punya sama sekali. Kayak saya cuma belajar aja buat saya sendiri. Nah saya lagi main, dia masih TK kalau nggak salah. Saya lagi main, saya lagi seru lagi sama dedeknya yang kecil. Saya lagi nyanyi gitu kan. Tiba-tiba dia nangis rebut-rebut. Oh, rebutan Saya gitar. pernah cerita, dia seru diambil sama dia masih kecil TK. Diambil, saya bilang jangan, mama baru disetemin sama teman mama nggak bisa stem ya kan. Ntar dia putar-putar ya kan. Kita nggak. Saya nggak bisa stem, temen stemin, terus dia pulang saya bermain gitu kan. Terus dia rebut nangis, terus saya bilang sama dedenya udah deh, koko mau ya udah. Sama dia cuma bilang gitu, dung. Terus aku jadi enak. Dari situ, buat kita sendiri. buat kita udah enak ya. Ternyata buat kupingnya dia tuh Belum pas. nah itu kan saya juga nggak bisa nada nyanyi gitu. Jadi kalau saya nggak bisa nyanyi dia cuma tutup pakai bantal. Kalau saya nyanyi, saya udah asik dia tutup bantal tapi. Buat dia nggak pas. Nggak pas. Dia Dia kalau nggak pas gitu. Jadi misalnya nih kita suruh nyanyi ya, nyanyi apa? Kunci di F, dia akan angkat di F. Gitu. Sekarang bisa nih, bisa kita kasih. Coba suruh nyanyi apa? Coba. Apa Nael mau nyanyi lagu apa bisa? Coba. God is so good coba. God is so good. God is so good di D.
Oke. Oke. Sekarang di C. God is so good. Biasa. Sekarang di F. Luar biasa ya. Kalau di A minor, ada nggak sih? Saya nggak ngerti. A minor bisa nggak? God is so good-nya. Coba. God is so good di A minor. Tinggi sekali ya. Oh, ketinggian ya? Saya nggak ngerti. Caca. Makanya dia diam. Oh, damai sejahtera. Iya. Luar biasa. Caca. Sekarang mulai latihan ini 1-2 bulan ini saya ketemu akhirnya yang bisa ngajarin dan klik gitu sama dia. Kalau main gitar dia juga bisa. Bisa. Wow. Dia lebih suka piano terakhir-terakhir ini. Mungkin nggak sakit kali mencetnya. Tapi dia bisa dengar Bu, misalnya orang gini. Saya aja nggak tahu kalau itu misalnya fish, gis gitu saya nggak ngerti. Tapi dia tuh bunyi apa nih? Bish, best. Wah, ajaib sekali. Bisa coba gitar. Sedikit ya. apa yang? Oke. Iya. Kakak Kesia bisa. Bisa. Nah, dengerin nih kunci apa? Coba ya Nael ya, jangan ngintip ya. Jangan ngintip ya. Dengar. Kunci apa Naya? Kunci C. Kunci Wah, C. C luar biasa. Buat yang tidak tahu ini kunci C ya. Dan benar sekali, ajaib sekali. Terus Lagi. Kunci apa? A minor. luar biasa. Kunci yang lain yang susah yang F atau Taman. Kunci apa? Kunci D minor. D minor. luar biasa. Dari mana dengernya? Ayo dari Coba mana? lah satu lagi ya Nael ya. Kunci G. G. Langsung sekali. Luar biasa kita benar-benar. Coba. Setiap anak rupanya punya keajaiban. Dan apa yang Tuhan berikan tidak mungkin salah. Tetapi ini adalah kelebihan yang luar biasa. Coba. Nah, kunci apa dia? Kunci B minor. B minor. B minor yang susah-susah langsung tahu. Kunci C minor. C minor. Kunci G. Oke, wow. Kunci G. Apa? Apa sayang? Kunci apa? Kunci Gis. Gis. Gis, hebat sekali. Luar biasa. Hebat. Kita coba kendorin ya Kita semuanya coba ya. kendorin. Semuanya nih. Nanti dia gini deh. Enggak. Oh dikenal. Nail. Semuanya ya. Nail. Fales, tolong benerin. Coba Nail. B. Nail. Waduh gimana Nael? Betulnya gimana taruh handphone? Betulin. Keajaiban. Kita semua sedang melihat sebuah keajaiban yang luar biasa. Wow. Keren banget. Bagaimana bisa? Sudah? Coba kita cek ya. D. Wah! Luar biasa. Kita benar-benar melihat sebuah keajaiban. Wah, orangnya nggak usah pusing-pusing. Kalau Nael main gitar sedikit mau nggak? Nah, ya oke. Bisa. Wah. Ya. Dikit-dikit. Nanti mau dilesin. Iya. Nah, coba. Coba. Nah, sebentar sayang. Nah, Ibu mau lihat cara main gitar. Nah, nyanyi apa aja boleh. Boleh nyanyi apa aja boleh. Ini sini. Sini saya ini. Nah, nanti mama kasih piano merah. Oke. Yuk. Piano merah. Ya. Taruh handphonenya dulu. Nah, nyanyi lagu apa boleh apa aja. Ya, 1, 2, 3. Ini kecilin dulu ya. Iya, ya udah. Oke, enggak deh.
Ya, oke. Sip. Nyanyi. Disebut. Apanya? Aku punya. Aku punya Tuhan yang besar. Atau kamu ikutin yang itu juga boleh. Oh ya, terlalu besar juga boleh. Sungguh besar juga boleh. Tinggi. 1, 2, 3. Enggak itu. Ya, 1, 2, 3. Aku punya Tuhan yang besar. Hebat. Tak berjanji padaku apalagi yang aku bersepakat percaya kesannya ku terima sekarang kemana tak terima. Satu lagi boleh? Satu lagi, oke. Lagu yang lain. Apa aja? 2 lagu. How great? Aku Keras lagi. bisakah Keras lagi. aku bisakah Terus? Naik ke sana. Bisa. Ya, dan kalau di secara piano suka naik sendiri. di Damai sejahtera di hati. Oke. Lagi? Mau nyanyi lagi nggak? damai sejahtera Iya, oke. Damai sejahtera di hati. Damai sejahtera ya. Dalam damai sejahtera. aku How great, oke. damai sejahtera di hati. Oke, damai sejahtera di hati. 1, 2, 3. kunci Kunci ya, oke. kunci Hebat. Kita ada di waktu yang luar biasa. Karena kita bisa menyaksikan bahwa setiap orang punya keajaiban. Setiap orang punya berkat khusus. Mungkin buat banyak orang ini adalah beban. Tetapi kita sekali lagi melihat keajaiban di balik setiap beban. Sekali lagi, jangan lupa tetap stay tune di MMA. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sampai jumpa. MMA, mertua menantu, atur dong. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sana.
MMA, mertua menantu, Aku dong. Kita masih dengan 2 narasumber yang luar biasa, plus 1 anak saya bergabung, baru pulang sekolah dia, luar biasa. Nah, tapi melanjutkan yang tadi, responnya apa? Ada sempat pernah marah nggak? Kayak Kecewa 11 tahun dengan sudah. Tuhan. 11 tahun betul ya, menunggu 11 tahun tadi ya? 6. 6 tahun. 6 tahun menunggu untuk seorang buah hati akhirnya dapat, tapi ternyata spesial. Pernah nggak sempat di hati marah atau responnya apa tuh waktu awal-awal? Responnya saya coba mundur-mundur, nggak ada marah sih. Kecewa juga enggak, tetap seneng gitu karena anaknya lucu banget kan, lucu banget pokoknya gemesin gitu loh. Nggak ada kalau soal marah itu enggak, Hebat. nolak juga enggak, tetap percaya ya, Tunggu selama perasaan tahun. yakin pasti bisa gitu loh perasaan. Jadi nggak ada yang namanya takut sekali enggak. Khawatir ada sedikit lah, maksudnya aduh ini sekolahnya nanti bagaimana nih gitu kan ya, bisa ngikutin enggak. Kadang-kadang ada lah timbul kayak gitu namanya orang tua ya. Iya. Aduh nih anak orang udah sampai begini, yang seumuran dia udah segini gitu kan. Ini tapi sekali lagi saya juga orang yang nggak terlalu untungnya saya nggak terlalu yang fokus di sekolahan gitu loh, nggak yang harus prestasi di sekolah, harus sekolah gitu. Jadi saya pikir saya mau gali dia di kemampuannya aja. Karena Jadi dia sukanya apa, difokusin ke situ. iya, gitu kalau ya. untuk kecewa saya enggak, itu enggak ada kecewa, marah juga enggak. Potong efek. Potong efek. Potong efek. Apa itu? Potong bebek. Potong Udah efek. stop, udah gambar lagi. Nah, sekarang katanya kan sangat kuat nih Nael di dalam hitung-hitungan. Nah, coba dan waktu itu saya juga lihat kalau tidak salah Kecil ya. dia juga nulis sangat jago ya. Iya. Dan bikin ya Potong boleh. efek. Yang tadi Boleh. benar itu. Potong efek. Justru Boleh. saya ini enggak terlalu ini yang terakhir. Nah, sekarang hitung-hitungan atau menulis atau apa ini ya? Karena waktu itu bisa bisa nulis bagus sekali ya. Oh iya, kalau tulisan Nulis yang macam-macam Nael. sekali. coba tulis Nael. Mau tulis Nael yang apa? bagus-bagus Nael. Coba, Nael. Nice. Nama Nael. Tulis yang besar, tulis. Jangan kecil-kecil, yang besar. Yang besar tulisnya. Nih Yang pakai. bagus-bagus. Ini nggak kelihatan ya? Warnanya cari yang Ya, pakai ini aja. Kalau untuk dulu, untuk ukuran anak kecil, kalau dulu ya bagus Bu. Bagus sekali. Saya masih ingat dia nulis Harus pakai semua. bolpen ya? Setiap Nih. nama, setiap Nih, itu yang besar. semuanya. Tulis Nael yang besar tulisnya ya. Coba. Tulis. Gak bisa nih, Bu. Lagu. Coba. Langsung aja. Udah. Di bawahnya lagi dong. Di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi tulis. lagi-lagi nah. Miel gitu bisa nggak nulis miel? Miel. Gadis kecil Miel. Gadis kecil Tulis miel. yang besar tulisnya. Gadis kecil Miel. Gadis yang besar tulisnya. Yang besar tulisnya. Mm-mm. Gadis. Loh. Gedean Nael. Ya nggak apa-apa biarin. Tapi Kecil. Kecil kah? Kecil. Se. saya Tulis Miel. Yang besar. M-nya besar. Iya. Huruf besar semua. Miel. Kok L-nya kecil? Iya. Nanti kita lihat semua, nanti kita tunjukkan Nanti kita ya. tunjukkan ya, nanti kita Bahwa- fotokan ya. Iya. Tapi berarti tidak ada yang salah ya, maksudnya artinya dia bisa menulis dengan lancar, punya karunia yang mendengar dengan sangat ajaib, terus kemudian dia juga sangat suka untuk menggambar. Mungkin ini semua aduh karunia yang bisa dikembangkan terus. Harusnya, ya. Iya. Nah, ini bagaimana ini dengan Ibu mengembangkannya? Caranya Ada bagaimana? teknik-tekniknya nggak atau tips-tipsnya gitu? Biar yang di rumah mungkin ada yang
kehidupannya sama, yang mirip gitu. Mereka bisa coba praktekin gitu. Iya, jadi gini ya. Jadi kalau menurut saya kita ini lahir, kita ada, itu kan, itu memang udah rencana Tuhan. Dan rencana itu kalau kita udah nemuin rencana Tuhan di hidup kita, pasti anugerah Tuhan itu juga ngikutin karena ada rencana Tuhan itu udah diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman gitu kan. Jadi begitu kita udah temuin rencana Tuhan, pasti anugerah itu ngikutin gitu loh. Jadi kita tahu kalau untuk apa itu rencana Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi passion gitu kan. Jadi passion, nah dari situ baru kita bisa ketahuan Bu. Jadi misalnya passionnya Nail ini apa, dengar bawa piano gitu kan, kalau dengar musik kan suka. Nah, mulai dari situ saya udah mulai cari. Memang nggak langsung dapet apa pelatih gitu kan, itu juga baru 2 bulanan. Susah ya. Ada dapet nggak tahan gitu. Aduh gimana ngendaliinnya gitu. Kalau guru-guru biasa yang nggak punya hati gitu ya, bukan nggak punya hati ya, belum pernah megang anak seperti inilah gitu kan, dia bingung sendiri, Bu nggak mau mencet gitu, Bu nggak mau keluar di kamar gitu kan ya, saya udah nungguin aja gitu. Nah ya, tapi kalau orang yang bisa main sama dia gitu kan, kayak mau suruh piano digambar dulu pakai color krayon gitu kan, kunci A, kunci C, dia warnain A, nah, diajak main dulu kan, diajak main baru dia mau mulai gitu. Jadi mesti orang yang bisa klik mengendalikan. Baru 2 bulan 3 bulan adik saya dapat Bu. Tadi udah sekian lama itu masuk keluar belum Kalau dapat. gitar belajar sendiri atau Belajar saya kan belajar sendiri lihat dari itu ya. Terus sempat sih saya ajarin kunci-kuncinya. Iya, dia tadi hafal semua loh, udah naik. Kalau untuk suara saya nggak bisa karena saya sendiri nggak bisa nyanyi dan kan dia untuk suara itu dia sendiri satu kan dia. Ajaib sekali. Terus yang untuk Tadi kunci-kunci nyanyi juga nggak ada yang fals ya Iya. dia. Cuma sempat mesti Leo juga sempat bilang, pas banget gila kata Leo. dan suaranya ini tinggal butuh dilatih aja untuk buka mulut Nah itunya besar-besar. dia nggak bisa untuk diafragmanya itu ya. Belum, iya. Belum dapat guru yang bisa ngajar dia diafragmanya itu. Tapi luar biasa. Benar-benar seperti yang tadi dikatakan. Bahwa apapun yang Tuhan beri sebenarnya bisa kita kembangkan. Dan apapun yang Tuhan beri tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini adalah anugerah dan kita harus menerimanya sebagai berkat yang luar biasa. Dan saya dengar anak ini juga sering sekali mengajak berdoa, terus kemudian pada waktu sebelum terjadi sesuatu kejadian, dia bahkan sudah tahu nih sepertinya, seperti dapat sesuatu lah dari Tuhan, atau lebih peka lah daripada manusia-manusia yang sempurna dalam tanda kutip ya, kata orang normal. Bisa cerita sedikit Bu pengalaman Ibu? Iya nggak sengaja juga itu Bu. Nah kecilin sayang. Jadi sebenarnya punya anak seperti ini itu asal kita ngerti Tuhan aja, itu Tuhan nggak mungkin lah sembarangan sama kita, nggak mungkin ngasih yang nggak benar gitu kan, ngasih yang jelek, pokoknya yang mencelakakan, yang bikin kita susah. Menurut saya begitu kita tahu hati Tuhan itu nggak mungkin. Karena yang diproses itu bukannya Nael, ternyata saya. Wah, itu benar sekali ya. Seringkali bukan, ya. Yang diproses adalah anaknya, padahal kita yang harus melewati kesabaran. Itu dia yang di saya itu yang Tuhan gak suka itu. Akhirnya dipotong-potong. Yang tadinya saya kan dulu yang namanya arogan, sombong gitu kan, gak sabaran gitu. Terus ya sama barang juga cover banget kan. Ya dulu saya punya kendaraan gitu, adek pinjem somplak dikit sampai nggak ada yang berani kan. Sekarang anaknya sebentaran ini iPhone hilang terus flash di WC. Terus kalau baterainya habis dari lantai 2 plung. Oh dikira rusak. Iya udah habis udah lebih dari 10 Bu. Terus yang iPhone yang ini juga kan, crack langsung skuter crack, baru betulin
krek lagi tuh. Jadi udah nggak ngaruh lah sama barang-barang duniawi gitu kan ya. Jadi banyak tidak lah. mau kita belajar merelakan banyak itu. hal ya. Jadi udah nggak berasa sekarang kalau barang-barang gimana. Ya udah nggak hati udah nggak gimana ya. Yang namanya sombong juga kan udah. Ya mau nggak sombong gimana. Ya udah habis juga udah nggak tahu di mana. Kita ganti angkat spring bed. Di dalam spring bed gitu loh. Wow. Nah, terus tadi kembali lagi cerita. Gimana tadi ceritanya? Oh iya. Yang mana ya tadi? Yang gimana dia tiba-tiba suka doa. Oh ya itu dia. Itu juga proses kita untuk saya akhirnya Tuhan kasih inilah istilahnya bukan karunia ya, Tuhan kasih tugas lah istilahnya. Jadi dia tiba-tiba tadi saya nggak terlalu alert, dia tiba-tiba suka ngomong gempa gitu. Kita nggak tahu dari mana. nggak tahu dia ngomong, dan dia juga ngerti nggak sih kata gempa itu apa. Iya. Kan kita nggak pernah kasih tahu ya, kita nggak pernah ada kosakata gempa itu, cuma gempa gitu kan. Terus saya bilang ini apa, terus tanya ke pemimpin, mulai coba kamu buka peta. saya gelar peta, begitu dia mulai gempa. Habis kita doa, saya tuh suruh tunjuk tuh di mana gempanya, di sini. Nggak sampai 24 jam, besokannya tuh Gempa terjadi di situ gitu. Rata-rata sih nggak sampai 24 jam gitu loh. Sampai yang waktu di Palu tuh gempa, dia udah gambar rumah, berapa rumah dia gambar, dia tulis sekolah, terus di atasnya gempa, di ini rumahnya tuh gempa, supermarket gempa semua, terus dia gambar lagi kayak gereja gitu. Percis waktu saya foto lihat di di kayak koran-koran apa ya gitu ya, ini yang kayak Nail gambar, persis gitu loh, gedungnya miringnya sama gitu loh. Miringnya juga sama. Iya, dia sempet sih waktu kayak gitu. gambar gereja. Ya gambar gereja. Jangan gempa tapi ya. Taruh sini Nail yang udah dimakan. Ya. Gambar gereja. Gambar gereja. Tisu nih untuk. Itu sering kayak gitu. Ya kalau pas Ya. dia momen gitu aja. Momen nanti dia tiba-tiba nggak tahu juga ya, dia belum pernah belajar soal gempa. Iya. Tapi tiba-tiba dia punya insting ada gempa gitu. Nih kemarin aja dia bilang kuda hitam. Baru bangun tidur dia bilang kuda hitam, terus dia tutup bantal. Kuda hitam. Ya, Berapa mungkin buat kudanya? 2. Ada yang naik kudanya, ada baju apa? Putih. Yang secupak. Iya. Nah, mungkin buat beberapa orang kuda hitam melambangkan kelaparan, dan hari-hari ini kita tahu ada begitu banyak yang sedang mengalami kelaparan. Kita tahu ada Sri Lanka, kita tahu Laos sedang menuju kepada kelaparan, dan kita harus banyak berdoa untuk bangsa-bangsa dan untuk juga bangsa kita. Dan mungkin buat banyak orang ini adalah anak yang kebutuhan khusus, tetapi ternyata dia bahkan menyuruh kita untuk berdoa. Dan dia menyuruh kita berdoa untuk menahan gempa, tetapi ini juga menahan kelaparan. Dia berkata kuda hitam, banyak kuda hitam. Saya berharap kita semuanya ikut waspada, ikut berdoa. Karena ada seorang anak yang luar biasa, yang punya kelebihan, dan Tuhan berkata mari berdoa. Berapa kali dalam sehari ya, kadang-kadang dia mengajak untuk nyanyi, kadang-kadang diajak untuk nyembah, untuk berdoa. Itu gimana? Tiba-tiba aja dia suka. Enggak mesti Bu, kadang enggak sehari, kadang enggak. Jangan-jangan dia rasa sesuatu juga mungkin iya. ya. Kadang sehari enggak ngajak. Tapi seringkali malam itu jadi saya udah kayak hampir hari ya, dalam sebulan nih. Malam itu jadi kayak siang gitu Bu. Jadi kayak kebalik. Nah, kadang-kadang dia, makanya saya pernah bilang sama ibu, aduh saya minum kopi itu udah kayak minum air. Karena siang saya harus melek ya kan. Jadi kadang-kadang jam 2 jam 3 dia kan udah mulai pindah ke kamar saya kayak itu, ngomong apa gitu kan. Jadi kan saya mau ngomong kebangun, dan mau ngomong ya Diajak doa. sayanya doa, dianya tidur. Kalau kita berhenti doa dia bangun. Kadang-kadang juga, nah dia kadang-kadang Masukin lagi. nggak bisa tidur. Nah kita disuruh berdoa, mama berdoa. Sekarang kita nggak tahu mau doa apa, tapi ya udah saya nyembah aja, saya minta Tuhan nih apa yang mesti didoain. Kadang-kadang nggak bisa dikorek doa apa, cuman dia bilang berdoa, mama berdoa. Terus saya udah capek berdoa, udah amin. Dia masih terus, berarti belum selesai. topiknya. Belum topiknya. Berdoa mama berdoa. Gitu.
Jadi topiknya harus ganti-ganti terus. Iya. Tuh, tuh dikasih katanya. Iya. Nah kecil. Tadi kalau doa harus ganti topik. Iya. Dan Apalagi harus nih. topik yang tepat. Kalau yang nggak pas, diperlukan, nah kalau harus nggak pas dimasukin. dia nggak mau. Masih terus berdoa. Harus dimasukin dia. Pernah Ya, sampai dimasukin, pagi? harus dimasukin. Tuh, harus Atau dimasukin. sampai subuh nggak tidur? Katanya. Pernah lah beberapa kali itu mah udah hari-hari ya, bukan hari-hari ya udah nggak aneh. Udah nggak aneh kayak gitu. Tuh, kok bilang kakak, koko. Kadang sambil ngantuk, yang penting berdoa. Kalau berdoa. Kalau berhenti dia teriak-teriak atau Kalau tergantung kayak itu. Kalau menurut dia belum, dia masih terus. Dia sambil merem, dia ngomong juga, mama berdoa. Waduh belum juga. dia mah sambil merem bu, dia sambil merem. Kita udah ini amin, nah selesai. Baru rebahan. dia amin? Saya udah amin, terus saya baru rebahan mau tidur. Mama berdoa, apalagi. Kadang sambil tidur, kalau udah ngantuk banget. Oh, ada. Nah, ada pengalaman apa yang paling berkesan dalam hidup ini gitu? Berkesan. Buat Nael ya, buat Nathanael. Terus Banyak sih. Yang paling berkesan sekali apa ya? Pokoknya setiap hari itu saya nggak pernah nggak ketawa sama dia. Nggak pernah nggak gemes seneng gitu. Hampir lagi nggak pernah gitu ya. Terus yang pernah saya yang seru-seru menegangkan itu ya. Pernah dia masih agak kecil, masih kecil, umur kira-kira 10 tahunan. Dia di Revo. Mbak saya udah jaga. Saya bilang saya mau beli roti, kamu jaga di playground tempat mainan mandi bola itu kan. Lah mbaknya ini ngeliatin fashion show, keluar dia dari belakang. Keluar dari belakang. Itu cari itu nggak ketemu. Bayangin hilang di Revo kan. Satu Revo tidak ketemu. Akhirnya ketemunya udah malam bu, jam 9, setengah 9 udah mau tutup. Saya di Carrefour cari setiap lorong, di toko baju, toko kain, mau cari. Nggak ketemu kan. Itu udah berapa kali sih, cuman ini yang paling tegang gitu. Ternyata ada di rooftop, udah gitu. Di rooftop Revo. Rooftop, nggak tahu dia dapat tangga dari mana nih satu. Udah gitu dia rooftopnya itu jadi kan dia suka jalan di apa ya? Ini di atas. Di bawahnya tuh udah tempat parkir. Udah di satpam pegang kaki dia. Saya bilang, bener sering kayak gitu. Terus waktu umur semiel juga nih sedang lincah-lincahnya dulu, aktif. Pernah dia saya habis potong lapis legit dengan pisau yang lancip. Dia masuk gini lah, lari. Lari. Pisau lancip begitu bekas potongan. Udah nggak, dan stop ya, mama nggak suka lagu itu. Udah lari masuk kamar, dia loncat-loncat dengan pisau di mulut itu loh, dengan di spring bed. Gimana di sini? Aduh saya bilang. Kayak gitu benar. Pagi memang kita harus wajib mengaktifkan malaikat. Ini malaikatnya Nael sibuk banget. Seperti hilang di Tomang di Jakarta pernah bu, di jalanan. Udah saya nggak tahu mau nyari di mana, cari tukang ojek saya pokoknya nyari ke Jalan Raya, Tomang Raya, kemana ke gang-gang rumah orang. Tomang. Di jalan raya. Jalan Raya. Ibu tadi saya lihat belok sana. Wah. Sampai gelap, saya udah mau nangis kalau gelap tuh kan. Dari sore sampai udah mau gelap. Aduh Tuhan tolong. Gitu benar-benar ya. Akhirnya ketemu di Ajaib. mana? Masuk ke kos-kosan orang yang 2 lantai. Dia main di tangganya. Ada kos-kosan besar gitu kan. Dia masuk situ. Satpamnya pegang. Siapa nih? Dari tadi bolak-balik. Jadi dalam seumur hidup ibu sejak memiliki Nathanael ada segudang mujizat, segudang keajaiban. Dan ada segudang pengalaman yang sangat menegangkan. Wow. Untung Tapi ini juga bukti nyata bahwa malaikat itu ada ya. Dan doa itu adalah besar kuasanya. Sungguh-sungguh ajaib. Oh ya, sebelum kita membahas lebih lagi, anak kedua tiba-tiba Tuhan berikan. Nah, bagaimana itu ceritanya? Setelah susah sekali dapat anak, apakah anak kedua ini tiba-tiba juga Mendadak atau juga? bagaimana?
diprediksi juga. Nggak prediksi. Tiba-tiba Tuhan kasih aja, mungkin karena respon kita sama dia. Benar. Saya nggak nolak, nggak kesel, nggak apa gitu. Memang saya rindu punya anak cewek, rindu punya anak perempuan. Belum dia lahir saya udah beli baju perempuan Oh, juga. iya? Iya. Mama Gitu. boleh? Jadi Boleh, ya Mama? itu nggak ada Mama? permintaan khusus lah. Tuhan yang kasih. Terus gimana itu? Tiba-tiba apa itu dapat peristiwa apa itu waktu itu? Setelah dia beda berapa tahun dengan Nael? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Biasa aja sih Bu, kayaknya dia nggak ada. Tapi tiba-tiba dikasih anak yang sangat cantik, Iya. perempuan seperti yang diinginkan. Iya. Dan menurut cerita juga sangat pandai ya. Puji Tuhan. Bagaimana reaksinya dengan kakaknya? Oh, saya pernah tanya, Abel malu nggak punya Koko kayak Nael? Enggak, bangga. Koko kan bisa ini, bisa ini. Koko, Dede kalau di sekolah katanya ditanya, adiknya Nael, yang dikenal Nael. Jadi banyak orang kenal Nael kan kalau di sekolah. Jadi adiknya Nael ya, Dede nggak disebut katanya yang dikenal Nael. Saya lebih kenal. Nael lebih terkenal daripada dedenya. Luar biasa, luar biasa. Dan yang luar biasa dia sangat mengerti kakaknya ya. Iya, sering ngajarin dan nurut dia sama Abel, sama dedeknya dia nurut kalau disuruh. Suka diajak senam bareng, olahraga bareng gitu. Dia mau gimnastik. Dan dia juga sayang sekali sama adiknya. Iya, sayang. Wah, luar biasa ya. Sekali lagi, tidak ada beban yang terlalu berat jika kita menghadapi dengan ucapan syukur. Ada seorang ibu yang seperti ini. Bagaimana dia menghadapi setiap hari sebuah tantangan. Setiap hari kadang-kadang menghadapi sebuah masalah. Tetapi dia terus melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Melihatnya sebagai sebuah tantangan. Melihatnya sebagai sebuah keajaiban. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau mengeluh dengan semua keadaan anak kita? Mungkin ada yang sedikit malas. Mungkin ada yang sedikit membantah. Apakah kita akan mengeluh? Mari kita belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Sekali lagi menurut saya Bu Yeni ini bukan a strong mom saja, tapi a happy mom. Ya. A happy mom, dia benar-benar melewati semuanya dengan sukacita. Bahkan dikatakan tadi setiap hari tidak ada hari tanpa Dia tertawa. Iya, karena benar. anaknya. Lebih saya orang tua lain itu stres Bu. Iya. Jadi ini one of a kind ini. Iya. Orang tua lain itu bisa tertekan. Sudah 6 tahun menunggu anak, dapat anak spesial gitu. Tambah 1 anak lagi sekarang bonus. Beberapa orang melihat sisi yang berbeda. Beberapa orang melihat sisi yang negatifnya lah. Tetapi ini tidak hanya strong mom ini, tapi juga a happy mom. Wah, sangat happy dia. Sangat happy melewati semua musim. iPhone-nya, HP-nya dilempar. Ada lebih dari 10 handphone hilang. 10 handphone hilang. Orang lain 1 handphone hilang Yang aja diindas. marahnya 5 kali. Tapi luar biasa. Jadi poinnya adalah tidak hanya kuat, tetapi harus sukacita menghadapi semua. Amin. Terakhir, kesempatan buat Ibu Yeni bercerita ataupun memberi pesan Pesan-pesan dan pesan. kepada semua orang bagaimana untuk menghadapi segala keadaan dengan sukacita, dengan kekuatan yang luar biasa. Iya. Ya nomor 1 ya bersyukur. Udah pasti bersyukur nomor 1. Karena Tuhan punya rencana lah dalam hidup kita. Kita udah ditentuin dari awal. Kita percayalah ujungnya pasti Tuhan punya rencana itu yang ajaib ya kan. Bukan rancangannya pasti masa depan yang penuh dengan harapan gitu. Nah saya pegang itu aja penuh dengan harapan. Saya tahu harapan dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. 1 gitu. 2, jangan pernah kecewa punya anak yang spesial. Itu Tuhan orang-orang mungkin nggak mau terima atau lemah gitu kan. Tapi percaya kalau Tuhan kasih yang lebih itu Tuhan tahu kita pasti lebih dari orang-orang yang biasa gitu. Kita harus bersyukur Tuhan percayain, ya kan? Nggak semua orang Tuhan percayain. Tuhan nggak akan percayain ke sembarang orang. Kalau ibu-ibu orang tua dipercayakan anak yang seperti anak saya, itu ibu lebih daripada orang-orang biasanya. Bersyukur dan temukan rencana Tuhan di dalam hidup kita, di dalam anak kita. Kalau kita sudah menemukan rencananya, pasti anugerahnya mengikuti. Itu udah keadilannya Tuhan. Dan dari situ kita akan lebih bersyukur lagi dan kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang begitu kita bersyukur, Tuhan akan menyatakan kuasanya, akan menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita. Terus aja kita jalanin sampai benar-benar kita mencapai puncak anak kita dan kita.
apa yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Itu aja sih. Luar biasa, di akhir dari semuanya Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan selalu mengasihi kita dan memberi yang terbaik. Walaupun kadang-kadang kita melihatnya sebagai sebuah kekurangan. Mari tetap bersyukur, mari bersuka cita. Sekali lagi, a strong mom, tapi jangan lupa a happy mom. Jangan lupa untuk selalu sukacita dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. Jangan lupa MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.